Warga perantauan asal Madura mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Depok di Jalan Margonda, Selasa 23 Desember 2025. Kedatangan mereka merupakan bentuk aksi protes atas penggusuran lapak di kawasan Jalan Akses UI, Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Cimanggis. Aksi tersebut dipimpin tokoh muda Madura Depok, Hasan. Warga menyampaikan keberatan atas penertiban yang dilakukan aparat, karena dinilai tidak disertai kejelasan dasar hukum dan berdampak langsung pada mata pencaharian mereka. Menurut Hasan, sebelumnya, Satpol PP Kota Depok melakukan penggusuran lapak di sepanjang Jalan Akses UI. Warga yang terdampak mengklaim memiliki surat girik atas lahan yang selama ini ditempati untuk berusaha. Namun, penggusuran tetap dilakukan. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan aspirasi secara tertib di depan kantor Satpol PP. Mereka berharap adanya penjelasan dan solusi atas penggusuran yang telah menghilangkan sumber penghidupan warga perantauan. Tanya nggak bisa Pak, cuman beresin tanah, beresin luar. Anda kalau udah ke depan batasan nggak ada itu. Masa pakai angin sedikit aja Pak. Iya, jadi gimana Kak? Keadaan Satpol PP ini kok nggak kemanusiaan gimana? Saya cuma angkat tangan minta mohon maaf Pak, besok pagi. Salah, Kata polisi saya baru menang Ya bertanya di Allah. Satpol PP. Saya ke Satpol PP, saya mohon maaf Pak, kasih waktu Bapak. Sampai saya marah sama Satpol PP Pak. Yang tadi juga, itu punya keluarga saya juga. Yang tingkat? Ya, masih nyewa keluarga Bang Rizky. Enggak, sudah nih kalau itu. Udah pecah. Sudah aja SHM kalau itu. Udah dijadiin SAM. Yang ini kan Berapa bangunan sih yang memiliki surat girik tadi itu? Ada 3 bangunan, ada 3 kepala rumah keluarga. Jadi anehnya lagi itu yang digusur sebelah kanan kirinya itu nggak digusur. Nah ini yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah anehnya lagi itu di situ. Jadi kami itu ada dugaan ada apa ini kok yang tengah digusur tapi kanan kirinya nggak digusur. Nah ini keadilannya wajib diurus ke Pemkab Depok, minta keadilan dalam artian kenapa kanan kirinya nggak digusur, yang ini digusur gitu. Tapi kan sedangkan ini ada surat girik dan kontrak pun jelas, surat girik rumah pun ada, kenapa digusur tanpa musyawarah? Ya. Karena ini hak rumah tinggal masyarakat, jangan sewenang-wenang. Oke. Jadi mohon diganti rugi yang rumah yang sudah digusur karena ini rumah tinggal sah. Oke. Bang Hasan tadi sudah ada pertemuan ya dengan Pol PP dan diterima. Terus kemudian apa sih tadi yang menghasilkan apa sih tadi pertemuan tadi Bang Hasan? Sudah, saya udah banyak poin-poin yang diajukan, kelalaian-kelalaian yang diajukan ke pihak Pospol PP, dan juga ada wakilnya juga yang bertemu dengan kami bahwa siap beliau tampung dan siap kami kelalaian tersebut mau dimusyawarahkan dan nanti insya Allah saya kasih waktu paling lambat Senin. Apabila Senin ini pihak Pospol PP tidak lanjuti, maka kami akan bertindak sendiri karena yang wajib dipenuhi itu ada 3, agama, harta, istri. Nah ini termasuk kategori harta. Saya bukan ini saya ulang kembali mundur ke belakang lagi, bukan menghalang-halangi untuk kemajuan Depok, saya mendukung. Tapi dengan caranya terbuka musyawarah yang sama-sama sama masyarakat. Jangan mikir Pemkab Depok ini harus rakyat di sewenang-wenang, jangan sepelein, jangan. Kita wajib menghormatin. Sementara itu, pihak Satpol PP Kota Depok yang menerima perwakilan warga, Nur Hadi, menyatakan tidak dapat mengambil kebijakan atas tuntutan warga Madura yang lapaknya digusur. Pihak Satpol PP menyebut kewenangan mereka terbatas pada pelaksanaan tugas, dan aspirasi warga hanya dapat ditampung untuk disampaikan kepada pimpinan. nanti hasilnya sudah dari kuasa hukumnya dari Pak Hasan ya tadi sudah saya rangkum, saya resum. Nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan, tanggapannya nanti akan saya sampaikan ke pihak kuasa hukumnya dari Pak Madu. Di tempat terpisah, praktisi hukum Siswadi angkat bicara terkait penggusuran pedagang kaki lima di Kota Depok, termasuk di Jalan Akses UI, Kelurahan Tugu Kelapa II, Kecamatan Cimanggis. Ia menilai penertiban seharusnya dilakukan dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak warga yang terdampak. Menurutnya, penggusuran yang dilakukan tanpa solusi yang jelas berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial dan dapat menimbulkan persoalan hukum baru, terutama jika tidak disertai kejelasan dasar hukum, relokasi, maupun upaya perlindungan terhadap mata pencaharian warga. Jadi begini, sepanjang
penertiban dan lain sebagainya sebenarnya sah-sah saja. Namun demikian harus ada solusi yang berkelanjutan. Ketika dia digusur, ketika dia dipindahkan, dan ketika dia hari ini usaha dagangnya mungkin memenuhi hambatan, maka pemerintah juga harus berperan. Jangan setelah digusur diselesaikan sudah dibuang begitu saja. Ya contohnya kan banyak, Jalan Raya Bogor, Jalan Baru, Juanda dan lain sebagainya. Hari ini seperti apa? Lihat dulu setelah dibongkar mau bagaimana? Seolah-olah tidak ada program yang berkelanjutan gitu loh. Ini yang kita sayangkan. Itu Mas. Artinya pemerintah Kota Depok tidak punya konsep Pak ya untuk membangun. Ya saya nggak UKM. menyatakan tidak punya konsep, tapi yang nyata kita lihat secara kasat mata ketika setelah dibongkar ini sudah berbulan-bulan tidak ada kelanjutannya seperti apa. Idealnya apa sih? Idealnya ya sebenarnya sudah pasti ketika dia mau membongkar nanti selanjutnya mau dipakai untuk apa, dipergunakan untuk apa, bermanfaat buat masyarakat atau tidak dan lain sebagainya kan pastinya begitu. Oke? Ada saran Pak untuk pemerintah Kota Depok Pak? Himbauan saya ya, himbauannya ya ayo kita awasi sama-sama, kritisi sama-sama, kita membangun untuk yang lebih baik Kota Depok. Memang di dalam pembangunan yang baik, dalam pembaharuan yang baik pasti memerlukan korban Mas. Ya korban pikiran, perasaan, tenaga dan lain sebagainya, bahkan material gitu Mas.